Pemirsa, sidang perkara kasus narkoba yang menyeret aktor Jeff Smith kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sidang yang beragendakan pembacaan pledoi atau nota pembelaan itu dihelat secara virtual. Kuasa hukum Jeff Smith, Aldi Suryakusuma pun membacakan poin-poin penting yang diajukan kliennya. Salah satu poinnya adalah memastikan bila kliennya merupakan korban dari penyalahgunaan narkotika. Alhamdulillah agenda hari ini sudah selesai. Agendanya adalah nota pembelaan yang disampaikan oleh kami kuasa hukum dan juga dari Jeff sendiri. Pada intinya dalam pledoi yang kami sampaikan di muka persidangan adalah meminta agar hakim memutus seringan-ringannya dan apabila berkenan agar dilakukan rehabilitasi mandiri di Konita Bintaro sebelumnya Jeff melakukan rehabilitasi. Tak hanya itu, tim kuasa hukum Jeff Smith juga meminta Jeff dibebaskan dari tahanan Polres Metro Jakarta Barat untuk memberikan kesempatan Jeff untuk memperbaiki diri di panti rehabilitasi. Karena kan tadi ngedengerin Jeff ngebacain pleidoinya gitu-gitu kan, terus nangis, kita aja juga jadi sedih pengen nangis tapi ditahan-tahan aja gitu. Soalnya kita udah lama banget gak ketemu sama Jeff, kita udah lama banget nggak berkumpul lagi sama Jeff gitu-gitu, terus ya sedih lah, pokoknya speechless, bingung mau ngomong apa. Sedih turut bahagia juga karena Jeff ternyata sangat peduli sekali dengan keluarganya. Saat persidangan berlangsung, Jeff juga mengutarakan pledoi secara virtual. Dalam kesempatan itu pula, Jeff meminta maaf kepada keluarga besarnya dan berharap bisa cepat kembali berkumpul bersama sang ibu dan kembali mencari nafkah. Nah itu yang saya juga agak sedih juga ya, kaget juga ternyata beliau menyampaikan pesannya yang pada intinya adalah sudah mengecewakan orang tua dan juga pengen cepat kembali agar bisa berkumpul lagi bersama ibunya, menyampaikan rindu yang sangat luar biasa ke ibunya, terus juga supaya bisa bekerja lagi, mencari rezeki, mencari nafkah untuk keluarganya sih. Tadi kan juga ngedengar ya, nangis juga kan? Sidang kasus narkoba Jeff Smith juga dihadiri oleh ibunda Jeff, Arestiani, dan sang kekasih Aisyah Akila. Pihak keluarga pun berharap majelis hakim menerima nota pembelaan yang sudah diajukan Jeff. Sebelumnya pihak jaksa penuntut umum dalam kasus penyalahgunaan narkoba dengan terdakwa Jeff Smith menuntut hukuman 6 bulan penjara dan rehabilitasi. Sidang agenda putusan kasus narkoba Jeff Smith akan kembali digelar pekan depan, Rabu 1 September 2021. Insya Allah putusan dan minta doanya yang pasti ya, putusannya semoga aja bisa yang terbaik, bisa juga ditempatkan di tempat rehabilitasi mandiri yang kami minta dalam pledoi agar bisa menjalankan kegiatan seperti sedia kala, dan kami minta doanya juga supaya Jeff menjadi suatu pelajaran yang sangat berharga lah, bukan hanya untuk Jeff tapi buat teman-teman semua. Sementara di tempat berbeda, bahagia tengah terpendar dari wajah Prilly Latukonsina. Baru-baru ini, ia baru saja merayakan momen kebahagiaan setelah lulus kuliah dan berhasil meraih gelar Sarjana Ilmu Komunikasi atau SIKOM. Momen kelulusan Prilly bahkan sempat dibagikan melalui akun Instagram pribadinya. Kepada tim Gospot, Prilly mengaku bahagia lantaran perjuangan selama 3,5 tahun berjibaku di studi jurusan yang digelutinya tak sia-sia. Panjang banget pastinya perjalanannya 3,5 tahun kuliah sambil syuting, sambil ngurusin bisnis. It's not an easy journey for me, bukan pengalaman dan perjalanan yang mudah buat aku karena jujur susah banget untuk bagi waktunya kan. Tapi kan aku harus benar-benar bisa
memberikan yang terbaik gitu. Karena dengan aku memutuskan untuk kuliah, aku harus siap sama konsekuensinya. Nah terus pas ngerjain skripsi itu bener-bener lagi sibuk-sibuknya syuting, lagi syuting seri setiap hari, pusing banget, bener-bener gak ada waktu istirahat. Bahkan aku pernah sampai gak tidur 2 hari juga karena harus revisi skripsi, terus harus ngerjain skripsi, udah mau deadline gitu-gitu tuh udah aku alamin. Nah terus tadi pas sidang lancar banget, dan mendapatkan result yang bagus, itu udah seneng banget sih, bener-bener seneng banget lah. Akhirnya semua pengorbanan waktu, energi itu terbayar dengan baik gitu. Kalau misalnya aku bilang mood aku on fire terus pas ngerjain skripsi, ada saat-saat dimana aku nangis terus karena bener-bener capek banget. Syuting kan ya kita tahu lah, syuting tuh capek banget dari pagi ke pagi, terus tiba-tiba udah harus deadline ya, terus tiba-tiba revisi, terus tiba-tiba harus ini harus itu, atau harus interview. Karena aku untuk skripsi aku kan metodenya kualitatif dan aku harus interview 7 orang. Nah itu harus ngikutin jadwal mereka, jadi aku benar-benar harus ngosongin waktu untuk bisa wawancara mereka gitu loh. Jadi benar-benar aduh, ada momennya dimana aku nangis terus mau nyerah gitu. Cuma aku ngelihat perjalanan aku 3 tahun ke belakang, dimana aku benar-benar pengen banget bisa meneruskan kuliah, dan masa sih ngerjain skripsi nyerah gitu. Akhirnya aku terus berjuang walaupun melewati masa-masa susah kayak gitu, dan didukung juga sama orang-orang sekitar yang menyemangatin aku untuk bikin skripsi. Akhirnya jadi gitu. Alhamdulillah sejauh ini akumulasi IPK-nya cum laude sejauh ini, alhamdulillah. Terus skripsinya juga alhamdulillah hasilnya A. Nanti kita lihat pasti sih. Aku nggak dapat kemudahan apa-apa, sama aja di treatmentnya kayak murid-murid lain. Kalau emang skripsinya kurang bagus ya direvisi sampai bagus. Kalau emang skripsinya kurang lengkap ya dilengkapin sampai lengkap gitu. Jadi bener-bener nggak ada perbedaan mentang-mentang aku public figure terus jadi ada kemudahan gitu, nggak sama sekali. Justru di sini aku harus ngebuktiin gitu, sebagai public figure aku juga bisa menyeimbangkan pendidikan aku walaupun aku sambil kerja, dan aku nggak cuma kuliah pengen ijazahnya doang, tapi aku bener-bener serius menjalankan kuliah gitu. Ada yang kuat sih kalau misalnya lihat aku ya, karena aku lumayan agak nggak sehat, jangan dicontoh sebenarnya, karena aku mengorbankan waktu tidur banget. Karena kan syuting dari pagi ke pagi, terus kadang tuh di sela-sela syuting misalnya ada break, itu aku nggak pakai breaknya aku pakai buat ngerjain skripsi. Terus kadang udah sampai rumah tetap ngerjain skripsi lagi. Kayak hari ini aku sidang jam 2 siang nih, tapi jam 6 pagi aku udah bangun buat aku belajar lagi gitu. Jadi benar-benar memanfaatkan waktu yang aku punya sebesar-besarnya gitu. Atau kayak misalnya aku on the way ke lokasi nih, dari rumah ke lokasi itu di mobil aja aku bisa buka laptop dan belajar gitu. Jadi benar-benar memanfaatkan waktu yang ada gitu. Terus kadang akhirnya mengorbankan waktu istirahat, waktu me time, waktu liburan, waktu tidur. Memang agak kurang sehat, tapi ya dengan harapan kan aku bisa maksimal ngerjain skripsinya, dan alhamdulillah terbayar dengan baik gitu. Selain berfoto bersama keluarga dan teman-teman, ada salah satu unggahan yang juga mencuri perhatian netizen, yakni ketika momen Prilly mendapat pelukan hangat dari aktor Irzan Faik. Apalagi sebelumnya, Prilly santer dikabarkan menjalin hubungan dekat dengan Irzan. Lantas, apa tanggapan Prilly dan Irzan terkait netizen yang setuju jika keduanya berpacaran? Oh iya, ngucapin selamat sidang, baru kemarin sidang dia, alhamdulillah. Ya berhubungan baik aja, alhamdulillah. Baru nggak lama-lama banget kok, karena kan kita pernah project bareng juga, jadinya saling tukar pikiran gitu-gitu aja sih. Aku tuh masih ngerasa aku kayak masih anak remaja aja gitu, nggak tahu kenapa, dan masih belum siap untuk nikah atau ke jenjang yang jauh lebih serius gitu. Teman-teman aku sih semua udah pada nikah ya, maksudnya udah pada ada yang udah punya anak, kalau reunian SMA ya udah nikah gitu. Cuma akunya belum siap sih mas, kayak nikah tuh nggak bisa dipaksa, karena bayangin yang tadinya bangun tidur sendiri, tiba-tiba bangun tidur ada orang, kan aneh, kayak nggak bisa dipaksa gitu. Jadi ya belum ada kepikiran ke situ, cuma ya doain aja ya kan, nggak ada yang tahu. Soalnya kan kita sama-sama sibuk ya, alhamdulillah saya sibuk, dia juga sibuk, dan dia juga kemarin sidang, baru hari sidang, jadinya jarang ketemu. Mulai sering kita bareng-bareng sama, soalnya kan kita
pas project bareng itu banyak teman-teman yang lain juga, jadi kita kadang-kadang ngobrol bareng juga sama yang lain supaya nggak cuma di project itu doang, jadinya kita bisa long lasting untuk misalnya kita ke depan nanti ada project bareng atau misalnya nongkrong bareng, jadinya kita tetap dekat sih. Lah, aku belum berpikiran nikah, kan belum tentu nggak ada juga. Ada lah kalau kayak gitu mah. Ngapain juga gitu. Tapi nggak yang sok-sokan backstreet atau apa, cuma emang nggak ngeposting aja. Karena bukannya karena takut apa, cuma kenyamanan kita berdua gitu. Tak hanya momen dengan Irzan, momen lain yang tak kalah mencuri perhatian warganet adalah ketika lawan main Prilly di serial My Lecture My Husband, yakni aktor kawakan Reza Rahardian, memberikan selamat. Reza menyampaikan selamat atas kelulusan Prilly melalui video call. Mungkin aku nggak publish gimana aku pacaran atau hubungan aku tuh demi menyelamatkan hubungan ini gitu, karena kan takutnya nanti omongan netizen gimana, ya namanya manusia pasti kepikiran, ngebaca komen tuh pasti kepikiran, jadi ya mendingan low key aja gitu. Lagian aku juga lebih pengen orang tuh buka Instagram aku pengen ngelihat karya aku gitu, pengen ngelihat bisnis aku, bukan pengen ngelihat pacar aku gitu. Ya saya nggak ngomong itu jadian nggak ngomong PDKT, saya cuma bilang itu kita berhubungan baik. Ihwal apakah Irzan atau Reza memang pilihan hati Prilly masih sulit ditebak. Saat ini, Prilly mengungkap dirinya masih terobsesi dengan karir dan capaian pendidikan. Bahkan, Prilly saat ini termotivasi melanjutkan kuliah S2 di luar negeri. Lantas benarkah Prilly akan meninggalkan industri hiburan yang telah membesarkan namanya? Atau akan tetap berusaha mempertahankan habitatnya sebagai pekerja industri hiburan sambil meraih gelar S2 kelak? Banyak banget aku dari kemarin sebelum sidang pun udah ngecekin kampus yang memang jurusannya terus programnya itu sesuai dengan apa yang aku mau, karena aku juga nggak mau asal masuk kampus tapi ilmunya nggak relevan sama kerjaan aku kan. Jadi aku masih cari-cari juga kurikulum atau program yang sesuai sama kerjaan aku dan bisa mendukung kerjaan aku gitu. Wah, sosok Prilly sosok yang multi talenta ya, semuanya bisa. Semuanya dia ngerjain sendiri, pintar, dari bisnis kerjaannya, kuliah juga. Dalam 3 aspek itu bisa bekerja dengan bebarengan itu cukup sulit. Dan saya juga kan baru sambil kuliah juga nih, dan saya rasa kuliah sambil kerja itu susah banget ya, dan dia bisa sambil bisnis juga. Itu menurut aku cukup susah dan harus orang-orang khusus yang bisa kayak gitu ya, soalnya